Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, saya ingin bercerita tentang proyeksi geopolitik dan geoekonomi dunia di tahun 2030. Tahun 2030 bukanlah sekedar angka di kalender. Itu adalah tahun di mana tatanan dunia akan mengalami perubahan besar secara permanen. Dunia unipolar yang kita kenal saat ini dengan satu kekuatan dominan yang diwakili oleh Amerika Serikat akan segera berakhir. Sebagai gantinya, kita akan menyaksikan suatu tatanan baru, yaitu tatanan multipolar. Amerika Serikat, Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Rusia. Semua menjadi pemain besar yang bersaing dan bernegosiasi, menciptakan peta geopolitik yang jauh lebih rumit dan kadang lebih tidak stabil. Di saat yang sama, global selatan, negara-negara berkembang di Asia dan Afrika akan bangkit menjadi suatu kekuatan baru. Beberapa dari mereka akan masuk jajaran 10 ekonomi terbesar dunia. Kelas menengah pun tumbuh, suara mereka di forum internasional semakin lantang dan kencang. Tapi pergeseran ini tidak akan mulus. Aliansi akan bergeser, blok-blok regional baru akan terbentuk. Bahkan, kota-kota besar akan mempunyai peran diplomasi sendiri. Teknologi menjadi senjata strategis. Artificial intelligence, robotika, komputasi kuantum bukan lagi sekedar inovasi, tapi di saat itu akan menjadi alat perebutan kekuasaan. Perang cyber akan semakin meningkat dan kendali atas teknologi kunci akan menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang tertinggal. Perubahan iklim pun menjadi faktor keamanan global. Bencana alam, kelangkaan pangan dan air, hingga migrasi massal. Bukan hanya isu lingkungan, tapi sumber konflik dan ketegangan antar negara akan menjadi semakin luas. Siapa yang menguasai teknologi energi hijau akan menguasai lini baru kekuatan ekonomi. Di bidang ekonomi, pusat gravitasi dunia akan bergeser ke timur. Tiongkok diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar, menyusul India sebagai kekuatan utama. Kelompok E7 termasuk Indonesia akan 2 kali lipat lebih besar dari G7 saat ini. Namun, fragmentasi perdagangan akan semakin nyata. Proteksionisme meningkat, rantai pasok dirombak demi keamanan. Perdagangan bebas yang dulu menjadi tulang punggung globalisasi akan mulai melemah. Di satu sisi, demografi juga memegang kunci perubahan ini. Afrika dan Asia Selatan akan mendapatkan bonus demografi, yaitu memiliki angkatan kerja muda yang sangat besar. Sementara Eropa, Jepang, dan Tiongkok akan menua dan kekurangan tenaga kerja produktif. AI dan otomasi bisa menjadi mesin pertumbuhan baru atau juga bisa jadi sumber ketimpangan baru. Jika hanya segelintir negara dan perusahaan yang memegang kendali, maka Indonesia akan menghadapi wajah ekonomi global saat itu, di mana sang pemenang akan mengambil semua. Yang kaya makin kaya, yang lain makin tertinggal. Maka pelajarannya jelas. Masa depan dunia 2030 adalah milik negara yang bersiap sekarang. Negara yang mampu beradaptasi dengan teknologi, mengelola perubahan iklim, memanfaatkan bonus demografi, dan membangun kekuatan ekonomi regional akan memimpin perubahan ini. Indonesia dengan posisi strategis, sumber daya melimpah, dan potensi demografi emas sangat memiliki peluang besar. Tapi peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika Indonesia mulai bersiap hari ini. Tahun 2030 tidak akan lama lagi datang. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi pemain utama atau sekedar penonton dalam panggung dunia baru ini? Demikian cerita kami. Bagi teman-teman yang punya cerita lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.